Izin bertanya dok, hiperkolesterolemia karena faktor genetik. Makan obat kolesterol setiap hari. Bagaimana cara agar kolesterol bisa terkontrol tanpa makan obat? Puasa IF level berapa? Info tambahan, pria tinggi badannya 165 dan berat badannya 59 dari Pak Eris. Oke. Jadi ada hiperkolesterolemia itu ada yang tipe dislipidemia tipe 4 namanya. Itu tuh faktor genetiknya kuat. Misalnya trigliseridnya tuh bisa ratusan, bisa ribuan, bahkan ada pasien saya tuh dislipidemia tipe 4 karena faktor genetik itunya tuh sampai 3000 trigliseridnya tuh. Itu yang paling tinggi yang pernah saya kelola. Tapi intinya tuh gini, hiperkolesterolemia itu tuh terjadi karena lemak tubuhnya tuh terlalu banyak. Jadi kita makan karbohidrat nih, tapi kalau karbohidrat makannya berlebihan atau lemaknya nggak sehat, jadi kita makan lemaknya disimpan di cadangan lemak kan, di jaringan lemak. Kalau makannya berlebihan berarti lemaknya terlalu banyak, itu nanti kolesterolnya nanti naik, trigliseridnya naik, karena tubuh itu menyimpan lemak itu dalam bentuk trigliserid. Jadi trigliserid itu naik selain dari makanan, dari faktor genetik juga ada yang beberapa yang terganggu metabolismenya. Kalau orang yang normal yang nggak punya faktor genetik itu kadang-kadang nggak perlu pakai obat, dia rajin aja puasa sama olahraga, karena puasa level 1 aja tuh udah membakar lemak. Ya, membakar lemak selama minimal 4 jam, kemudian ditambah lagi kalau bisa sama fasted exercise. Jadi sebelum buka tuh olahraga dulu, itu ngebakar lemak sekali. Yang dibakar itu trigliserid. Kalau yang disebut faktor genetik itu biasanya dislipidemia tipe 4 tuh yang trigliseridnya yang tinggi sekali. Jadi si olah puasanya itu bisa meningkatkan pembakaran lemak tadi. Nah, yang kalau memang pengen kolesterolnya terkontrol tanpa makan obat, kalau nggak punya faktor genetik ya, itu tuh paling bagus tuh dry fasting sama level 7. Jadi sering-sering jalanin dry fasting sama level 7. Karena pada saat dry fasting itu, tubuh tuh kan nggak ada minuman yang masuk, nggak ada cairan yang masuk sama sekali. Si tubuh tuh kebutuhannya nggak cuman makan, tapi dia juga minum. Nah, pada saat kebutuhannya nggak cuman makan tadi, ya, si tubuh tuh akan menghancurkan lebih banyak lemak. Karena lemak itu kalau gambar strukturnya tuh banyak sekali atom hidrogennya dalam CHH-nya banyak gitu ya. Itu nanti kalau dipecah itu si hidrogennya nanti dikombinasikan sama oksigen yang kita hirup akan menghasilkan air. Itu yang pure water, yang air yang paling murni dibilang itu. Jadi kalau misalnya kita melakukan dry fasting, dry fasting itu tuh akan meningkatkan pembakaran lemak. Karena si tubuh tuh butuh air juga untuk metabolismenya yang selama 14 jam minimal tuh nggak ada air yang masuk. Nah, terus juga level 7 itu kan puasanya sampai 20-24 jam. Jadi pembakaran lemaknya, bayangin kalau kita misalnya makan terakhir jam 6 sore, kemudian kita sampai jam 4 pagi, itu udah gulanya udah habis. Berarti dari jam 4 pagi itu mulai ngebakar lemak. Kalau kita puasa Senin Kamis cuma minum air putih, kemudian nggak minum lagi, berarti dari jam 4 pagi nggak ada minuman yang masuk, terus tubuh tuh mulai ngebakar lemak untuk aktivitas sehari-hari. Pagi-pagi kita olahraga ringan, itu ngebakar lemak lagi. Terus kita jalan-jalan, naik turun tangga, aktivitas sehari-hari, itu tuh menghabiskan banyak sekali energi. Dan energinya tuh nggak ada gula sama sekali. Yang gulanya tuh udah habis gitu. Gulanya tuh di liver tuh udah habis selama 10 jam. Dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore, itu tuh nggak ada yang dibakar tuh lemak aja semua. Apalagi kalau dilanjutin sama level 9, terus aja nggak makan sampai jam 36 jam, 48 jam, itu ya terus aja yang lemak dibakarnya. Nanti lama-lama orang itu mengalami yang namanya fat adapted. Jadi dia udah terbiasa banget ya menggunakan lemak sebagai sumber energi. Dia tuh udah biasa pakai lemak sebagai sumber energi, udah biasa pakai gula juga, ya. Jadi dia tuh udah sangat terbiasa menggunakan lemak sebagai sumber energi. Itu disebutnya orang yang udah fat adapted. Ya, jadi tapi kalau udah faktor genetik tergantung seberapa berat. Ada orang yang trigliseridnya sampai 2000, itu tuh kemungkinan memang harus minum obat rutin untuk nurunin trigliseridnya. Tapi kalau cuma 200-300an aja, itu ya, kolesterolnya cuma 200-300an aja, bisa dicoba dengan puasa intermittent dulu, kemudian dilihat. Nah, tidak ada kombinasi yang ideal. Sekali lagi tuh nggak ada yang ideal untuk satu orang, untuk satu penyakit. Bahkan orang yang berbeda dengan penyakit yang sama aja itu kombinasinya bisa
yang cocok-cocokan gitu. Silakan aja dicoba, disesuaikan sama. Jadi yang paling cocok itu yang paling bisa dijalankan jangka panjang. Tapi kalau bisa ada level 7-nya seminggu sekali atau 2 kali, dan level 5-nya ada dry fasting-nya, nanti sisanya itu level 1, level 3. Syukur-syukur bisa level 9. Nah, nanti dilihat kalau udah bisa terkontrol nggak, misalnya dengan puasa. Kita udah jalanin puasa 1 bulan, dicek lagi kolesterolnya, ternyata masih tinggi. Nah, nanti kalau misalnya masih tinggi, masih minum obat. Tapi kalau misalnya nanti udah bagus, coba nggak minum obat dulu sebulan, nanti olahraganya terusin, puasanya terusin, nanti bulan depan diperiksa lagi. Kalau kolesterolnya masih bagus, berarti tanpa obat pun udah bisa dikontrol. Ya, jadi itu bisa ngecek, itu salah satunya gitu. Ketika si kolesterolnya udah bagus, gulanya udah bagus, kita coba stop obatnya. Kalau saya sih kan dokternya, saya nyuruh ke pasiennya udah stop obatnya. Nah, kalau yang minum obat sendiri nggak pakai dokter, dia stop aja obatnya dulu. Terus nanti cobain jalanin tanpa obat selama 2 minggu sampai sebulan, kemudian dicek lagi gitu. Ya, itu bisa lihat kira-kira udah bisa lepas obat atau belum. Kalau ternyata setelah dilepas obatnya naik lagi, berarti si puasanya harus dinaikin. Kualitasnya maupun kuantitasnya. Naikin kualitasnya bisa dengan levelnya dinaikin, atau kuantitasnya dengan meningkatkan jamnya. Jadi puasanya jadi lebih sering misalnya. Mungkin gitu.